Nah teman-teman, pada kesempatan sekali ini ya, ini pas kebetulan sore hari, saya itu sedang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat adonan yang kita buat besok subuhnya ya, seperti itu. Jadi ketika sore seperti ini kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Nah oke teman-teman ya, sebenarnya bahan-bahan itu simpel saja sih gitu kan. Yang penting bahan pokoknya itu sudah masuk, dan setidaknya kita harus mengenal dulu ya teman, bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, oke teman-teman, saya memperkenalkan di sini bahan-bahan, kemungkinan fungsi dan kegunaannya juga ya terhadap adonan odading ataupun bolang-baling ya teman pada saat ini. Nah di sini saya tidak membuat banyak ya teman. Perlu teman-teman ketahui semua bahwa saya sedih di sini, di daerah Lampung ya, sedang merintis usaha yang notabene baru sebulanan pun saya harus berpindah tempat kemarin ya teman, baru 4 hari ini. Dan jadi tidak buat banyak, buatnya untuk roti goreng ataupun daging ini 3 kilo, dan begitu juga untuk cakwenya. Oke teman-teman, pada saat ini saya menyiapkan ini bahan tepung. Tentunya teman-teman semua sudah tahu ya fungsi dan apa kegunaannya tepung itu ya, dan terbuat dari apa kan, seperti itu. Setidaknya kita mengenalkan bahan-bahannya dulu. Di sini saya menggunakan tepung terigu cakra ya teman, cakra kembar yang kita gunakan, dan ini bahan pokoknya. Kemudian kalau kita membuat roti goreng ini ya teman, atau bolang-baling kalau kita sering sebut ya, bahan pokoknya itu adalah, pertama tentunya adalah ini tepung terigu. Karena ini tepung terigunya itu adalah 3 kilo seperti itu, dan mohon maaf teman-teman, biasa kita itu sebenarnya kalau membuat takaran itu biasa hanya menggunakan gayung seperti ini ya teman. Jadi ini anggap saja 1 kilo, walaupun secara detail timbangannya itu tidak ada 1 kilo sebenarnya teman. Karena kalau ketika kita menakar itu kan kadang ada kondisi padat, ada tidak kan, seperti jadi tidak rata. Tapi ya, itu berdasarkan feeling ya teman-teman. Jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir ketika kurang atau lebih itu kan. Kalau sudah terbiasa itu bisa mudah kita artinya kita buat, dan jangan takut gagal seperti itu. Nah kemudian adalah gula pasir sendiri ya teman. Ini adalah gula pasir yang kira-kira karena ini kan biasa banding kita kalau 1 kilo tepung terigu itu biasa menggunakan 2 on gula pasir ya teman. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah ini untuk gula pasirnya. Nah ya, otomatis teman-teman tahu semua ya bahwa fungsi dari gula pasir sendiri ketika kita membuat roti goreng ya, utama karena roti goreng atau odading ini kan manis ya teman. Otomatis bahan pokoknya untuk pemanisnya adalah gula pasir atau gula alami ya teman, seperti itu, karena kita tidak menggunakan pemanis tambahan seperti itu. Dan yang berikutnya ya tentunya dari teman-teman sudah paham lah dengan tepung terigu dan gula pasir sendiri itu berfungsi itu apa. Yang berikutnya adalah mentega ya teman. Kebetulan mentega yang saya gunakan itu biasanya dengan merek itu Amanda. Nah jadi kalau dengan 3 kilo seperti ini hanya perkiraan ya teman. Jadi memberikan Amanda itu atau mentega itu biasa dengan sekitar 3 on ya teman. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita tekan seperti ini, jadi kira-kira 3 on ataupun 300 gram ya teman. Jadi seperti ini. Nah jadi saya sendiri pun memotongnya itu hanya berdasarkan kira-kira saja atau feeling kita sendiri ya teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya lebih atau kurangnya, itu tidak masalah sebenarnya, hanya tinggal kita bagaimana menyesuaikan saja kan, seperti itu. Dan tidak perlu khawatir takut gagal karena kekurangan ataupun lebih, tidak seperti itu. Nah ini sudah masuk bahan yang ketiga itu, bahan pokoknya teman-teman. Nah kemudian kalau kita masukkan satu lagi sebenarnya bahan pokok yang harus kita berikan teman-teman adalah pengembang seperti ini ataupun ragi instannya. Kenapa harus ragi instan? Karena pengembang paling cepat itu adalah ragi instan ketimbang daripada seperti baking soda ataupun baking powder ya teman. Lebih cepat di ragi instannya seperti itu. Jadi kalau untuk ukuran 3 kilo seperti ini, kita cukup memberikannya hanya 1 sendok seperti ini teman-teman.
jadi 1 sendok makan ya. Nah, jadi seperti ini ya teman. Ini sebenarnya sudah cukup, bahkan setengah pun sebenarnya sudah cukup, tapi kita cari teh amannya, kita berikan seperti ini 1 sendok. Nah ini untuk ragi instan ya teman. Jadi ini bahan pokoknya teman, bahan yang harus jangan sampai ketinggalan. Kalau yang lain itu sebenarnya bahan-bahan tambahan. Jadi dari 4 bahan ini, tepung terigu, kemudian mentega, gula pasir, dan ragi instan, ini adalah bahan pokok, dan ini teman-teman olah ini sudah jadi seperti itu. Tapi kita kan membutuhkan efek dari rasa-rasa lain ya, untuk agar selain rasa manis, jadi roti goreng atau odading yang kita buat ini lebih bervariatif, seperti rasa legit seperti itu ya, gurih seperti itu. Jadi kita tambahkan bahan-bahan lain, salah satunya adalah susu bubuk ya teman-teman. Jadi susu bubuk seperti ini. Jadi ini tergolong bahan tambahan ya teman. Kalau ini tadi kita udah membahas bahan pokoknya dan seperti ini, dan kita membahas ini adalah susu bubuk. Jadi berapa susu bubuk yang kita berikan dari per kilonya, biasa itu saya hanya menggunakan 1 sendok seperti ini, 1 sendok makan. Jadi kalau 3 kita berikannya 3. Dan ini fungsinya apa, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, bagaimana susu itu ya mempengaruhi terhadap makanan ya, selain dari aroma dari susu itu sendiri, kemudian ya tentunya salah satu susu ini adalah apa ya, cita rasa yang membuat kita itu seperti apa ya, suka saja, seperti banyak yang suka kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah susu jangan lupa ya teman, kasih garam seperti ini. Ini garam halus, fungsinya apa, agar roti goreng ataupun bolang-baling odading yang kita berikan tuh seperti agak asin-asin, agak gurih ya, seperti itu ya teman. Nah seperti ini kita berikan 1 sendok. Kemudian teman-teman ya, ada bahan tambahan lain seperti itu, yaitu adalah kalau saya memberinya adalah ini ya teman, Bakery Plus. Fungsinya apa? Ini Bakery Plus ini adalah untuk pelembut dan pengempuk ya di makanan ataupun roti goreng yang kita berikan. Nah kalau dengan 3 kilo seperti ini ya, kita kira-kira hanya cukup memberikannya 1/4 sendok atau setengah sendok seperti ini ya. Nah, jadi tidak perlu banyak-banyak. Ini sudah sangat mewakili ya teman. Jadi ini di bahan-bahan ini. Nah ini termasuk bahan tambahan sebenarnya teman-teman. Kemudian bahan-bahan tambahan lain seperti di sini masih banyak, tapi menyiapkannya itu atau memberikannya itu pas pagi atau pas subuh kita akan membuat adonan, karena bersifat cair lengket di adonan. Jadi jangan sampai kelupaan teman-teman ya, seperti itu. Tapi bahan tambahan fungsinya kan hanya untuk memberi efek ya, tidak wajib kan, seperti kalau ada yang kelupaan pun tidak masalah sebenarnya teman-teman. Yang penting bahan pokoknya ini teman-teman sudah tidak lupa lagi. Nah ini ada contohnya, ada ini ya. Ini saya menggunakan mocha ini adalah, ini penggunaan sedikit saja, diteteskan saja beberapa tetes gitu seperti itu ya. Fungsinya hanya untuk agar adonan nanti itu terlihat lebih pekat dan aroma seperti biasanya saya kan menggunakan kopi mocha ya, karena kemarin cari gak ada, dapat mocha, saya menggunakan dengan mocha ini. Jadi fungsinya hanya untuk memekatkan adonan warna agak gelap seperti itu. Kedua, ada sedikit aroma yang bisa menghilangkan aroma-aroma seperti aroma kurang sedap kan biasanya ada, jadi lebih harum khas rotinya. Kemudian ditambah dengan ini, saya menggunakan ini teman. Jadi ini adalah esen ya teman. Esen ini fungsinya untuk aroma ya teman. Esen yang saya gunakan adalah esen pisang Ambon. Jadi hanya untuk menambah aroma bahan adonan ini, nantinya terlihat ataupun lebih wangi ya, seperti itu. Nah ini yang kita gunakan ya teman. Tapi ini penambahan ketika kita sudah mau membuat adonan, sudah mau disiram air ya, seperti itu. Karena kalau disiram sekarang itu kan tidak mungkin. Dan telur ya, ini teman. Telur ini juga kalau segini umpamanya kan, kita berikan 1 atau 2 telur ataupun lebih bagus ya teman-teman, seperti ini. Jadi bahan-bahan tambahan seperti ini. Nah kalau ini sendiri kita berikan setengah ini sudah cukup ya teman-teman, ataupun 1 ini sudah wangi banget. Dan ini tadi setengah. Nah seperti itu. Nah kemudian teman-teman ya, adalah satu lagi biasa saya gunakan adalah susu cair ini tambahannya sedikit ya teman, seperti itu, hanya sedikit saja, tidak terlalu banyak.
Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit bahan-bahan yang kita berikan pada saat membuat adonan dan fungsi dari bahan-bahan tersebut.